Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pertemuan kali ini, Ustaz akan menyampaikan materi tentang kalimat tunggal. Bisa kita lihat sekarang dalam layar apa itu tentang kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kumpulan kata yang hanya terdiri dari satu struktur penyusun kalimat, di mana kalimatnya hanya ada satu unsur subjek dan predikat. Bila terdiri dari lebih dari satu unsur, maka sudah dipastikan bahwa kalimat itu bukanlah kalimat tunggal. Ini pengertian kalimat tunggal. Kemudian kita lihat penjelasan berikutnya tentang pola kalimat tunggal. Di dalam kalimat tunggal terdapat pola-pola kalimatnya. Di antara yang pertama adalah subjek, predikat, objek, atau seringkali disebut sebagai subjek atau SPO. Sebagai contoh dalam pola ini, yang pertama misalnya Aisyah membaca Quran. Contoh berikutnya, Muhammad mendengarkan adzan. Dari pola ini tentu anak-anak mengetahui tentang pola kalimat tunggal yang terdiri dari tiga unsur, yaitu subjek, predikat, dan objek. Yang kedua adalah pola subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Contohnya yang pertama, Aisyah membaca Quran di teras rumah. Contoh kedua, Muhammad mendengarkan adzan sambil berdoa. Dari kedua contoh, yang nomor 2 ini sudah akan memberikan penjelasan yang lebih, sehingga kita akan lebih paham. Kita lanjutkan tentang pola kalimat tunggal yang ketiga, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap. Sebagai contoh, paman menawarkan aku sebuah pekerjaan marbot. Sekarang baru tren marbot, yaitu yang membantu pekerjaan-pekerjaan di masjid. Kalau dulu mungkin orang sering mengatakan sebagai takmir. Jadi orang yang secara ikhlas bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang membantu ibadah di dalam masjid. Yang keempat, subjek, predikat, pelengkap. Contohnya, Nina sedang belajar memasak. Anak-anakku sekalian, dari keempat contoh ini kita akan memahami bahwa kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu pola kalimat saja. Jadi subjek, predikat, objek tidak boleh lebih dari satu. Kita lihat berikutnya, yaitu penjelasan lain berkaitan dengan kalimat tunggal. Pengertian yang secara umum dalam penjelasan ini, yaitu tentang kalimat tunggal, sering kita mendengarkan bahwa kalimat tunggal adalah kalimat yang tidak melebihi batas fungsi, atau kalimat yang terdiri dari 21 pola, yaitu
satu subjek, satu predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan. Jadi bila ada kalimat yang subjek atau predikatnya lebih dari satu, maka jelas kalimat itu bukan kalimat tunggal, tetapi kalimat itu kalimat majmuk. Kita lihat sekarang ciri-ciri kalimat tunggal. Yang pertama, bahwa kalimat tunggal memiliki satu peristiwa pokok. Peristiwa yang dijelaskan adalah sebuah peristiwa yang pokok, yang utama. Yang kedua, pada dasarnya kalimat tunggal hanya akan menyajikan atau menyampaikan, menjelaskan satu peristiwa saja. Jadi sekali lagi bahwa kalimat tunggal adalah kalimat yang menyajikan atau menyampaikan penjelasan satu peristiwa saja. Contoh, ibu menyiram bunga. Jadi peristiwa ibu menyiram bunga. Yang kedua, ibu menyiram bunga mawar dengan air hujan yang ditampung kemarin. Sama, satu peristiwa. Ibu menyiram bunga, dijelaskan bunga mawar dengan air hujan. Yang ketiga, ayah membaca koran waspada di teras rumah. Jadi koran waspada itu nama sebuah koran di teras rumah. Berikutnya, ketika hujan tadi malam, para penjual nasi goreng tidak berjualan. Contoh yang terakhir, adik membaca buku ensiklopedia. Dari ciri-ciri kalimat tunggal ini, anak-anak bisa memahami tentang kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah seperti awal dijelaskan, merupakan kalimat yang memiliki satu batas fungsi. Penjelasannya bahwa batas fungsi itu subjek, predikat tidak boleh lebih dari satu. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan sekarang tentang contoh kalimat tunggal yang lain. Kita perhatikan, aku memang tidak suka dengan tulisannya yang selalu mengkritik pemerintah. Ibu menjahit baju sekolahku yang robek. Tim Indonesia mencetak 1 gol ke gawang lawan. Jadi satu peristiwa dengan satu subjek, satu predikat dan penjelasan lainnya. Nanti bisa lebih banyak kita kaji setelah kita ada pertemuan langsung di madrasah tercinta kita. Kemudian ciri kalimat tunggal yang kedua, memiliki satu struktur penyusun kalimat. Kalimat tunggal hanya memiliki satu struktur penyusun kalimat saja. Struktur itu apa? Yaitu subjek, predikat, dan tambah, mungkin ada objek, mungkin tambah dengan pelengkap, mungkin tambah dengan keterangan. Tapi yang pokok bahwa kalimat tunggal adalah kalimat yang subjek dan predikatnya tidak lebih dari satu. Kita lihat contoh. Asti memintal benang. Ini contoh yang betul, ada subjek, ada predikat, ada objek. Keberadaan objek pelengkap keterangan tidak harus ada dan boleh ada. Yang penting, yang prinsip bahwa subjek, predikat hanya
terdiri satu saja. Anak-anak sekalian, kita lihat contoh yang lain, kita cermati. Di sini ada contoh-contoh yang salah dan contoh-contoh yang benar. Sebagai contoh misalnya, Nuha meniup balon, subjek, predikat, objek, tapi melepasnya ketika membesar. Disitulah mengapa dikatakan salah kalimat ini, karena terdapat konjungsi. Dalam kalimat tunggal tidak ada konjungsi. Contoh berikutnya, ayah tertawa, subjek, predikat, jelas itu kalimat tunggal. Opi menulis puisi, betul kalimat tunggal, karena di sini ada subjek, ada predikat yang tidak lebih dari satu. Berikutnya, Opi menulis puisi. Perhatikan, Opi sebagai subjek, menulis predikat, puisi objek, dan menangis tiba-tiba. Di sini ada dan sebagai konjungsi. Maka di situ jelas sekali adanya konjungsi ini menyebabkan ciri kalimat tunggalnya hilang atau bukan merupakan ciri kalimat tunggal, tapi adanya konjungsi dan di sini merupakan kalimat majmuk. Berarti kalimat ini salah, bukan kalimat tunggal, melainkan kalimat majmuk. Perhatikan kalimat berikutnya, balon itu ditiup, Nuha. Balon itu, balon subjek, ditiup predikat, Nuha sebagai objek. Ini benar kalimat tunggal, dan kalimat-kalimat berikutnya bisa lebih banyak kita kaji dalam pertemuan berikutnya. Baiklah, kita lihat sekarang ciri yang ketiga. Mungkin terlalu kecil tulisannya, kurang jelas. Tidak menggunakan kata hubung dan tanda baca koma. Tidak menggunakan tanda hubung seperti awal tadi, ada konjungsi, dan tidak pula menggunakan tanda baca. Telah kita ketahui kalimat tunggal hanya memiliki satu peristiwa saja yang mencakup satu subjek maupun predikat, sehingga tanda koma maupun tanda konjungsi yang berperan sebagai penghubung bukan ciri kalimat tunggal. Sebagai contoh, aku membaca buku dongeng yang kubeli semalam di pameran buku, itu kalimat tunggal. Sekarang kita lihat yang nomor 2, ibu memasak kerang rebus dan ayah membaca koran kota. Perhatikan di sini ada tanda hubung yaitu dan atau konjungsi dan, maka disinilah letak yang membedakan antara kalimat tunggal